Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan mencoba exploratory data analysis di RStudio tentunya menggunakan dataset Iris. Di video ini kita akan nyoba buat cari tahu gitu, dataset Iris ini punya informasi seperti apa, dan juga apa sih informasi yang bisa kita tarik nih dari dataset ini gitu. Dan ada berapa kolom, ada berapa row, nanti ya kita akan lihat. Sekarang masih misteri dulu. Oke, di sini kita load dulu ya package datasets-nya. Nah, package ini berisi berbagai macam dataset gitu ya. Kita kontrol enter, oke, kita kontrol enter lagi. Nah, kita kontrol enter lagi buat library help datasets ya yang ini. Ini akan ngasih tahu kita datasets ini tuh punya apa aja sih isinya gitu ya. Di sini ada banyak ya, salah satunya ada Iris ya. Nah, ini berisi tentang dataset Iris. Oke, kita tutup aja. Di sini, nah setelah kita load datasetsnya, package-nya, kita ketik nih data Iris gitu ya, data buka kurung Iris tutup kurung, kita kontrol enter. Nah, kita masukin nih dataset Iris-nya ke dalam environment kita. Oke, terus kita klik aja nih di sini, kita klik dataset Iris-nya, kita hover dulu ya. Oke, ini berarti udah dari dataset udah menjadi data frame ya ke dalam R-nya udah kita inputin. Jadi sekarang Iris ini berupa data frame. Oke, di sini ada 5 kolom ya. Sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan juga species. Nah, di sini kita bisa lihat kalau ini tuh berupa angka semua ya. Berarti ini kemungkinan adalah numerik semua. Dari sepal length sampai petal width. Dan species ini berupa faktor ya teman-teman. Oke, di sini ada 3 ya. Ada Setosa, ada versicolor, dan juga Virginica. Oke, jadi kayak untuk panjangnya segini gitu ya, lebarnya segini, si sepal dan juga petalnya segini tuh spesiesnya Virginica gitu. Kita balik ya ke Project Iris buat ngelihat display datanya, mau itu yang paling atas yang paling bawah, kita bisa pakai head ya dan tails. Buat head ini kita bisa tampilin ya, gua hapus dulu ya yang 4-nya, kita kontrol enter dulu head Iris gitu, kosongan. Di sini head Iris akan menampilkan 6 data teratas ya. Jadi sama kayak tadi ya, persis datanya ada 6 data teratas nih. Isinya apa aja gitu ya. Terus buat tail ya, ini menampilkan 6 data terakhir. Kita kontrol enter aja. Oke, ini tampil ya 6 data terakhir. Nah, tadi koma 4 tadi ini adalah custom buat kita nampilin berapa jumlahnya gitu. Kita kontrol enter. Oke, ini Iris 4 ya, Iris koma 4 artinya kita nampilin 4 data aja. Coba kalau 10 misalkan, kontrol enter, oke dia nampilin 10 data teratas ya. Oke, so far so good ya. Nah, di sini kita punya sintaks summary ya, nextnya summary dari Iris gitu ya. Ini gua kontrol L dulu ya biar bersih. Udah, di sini kontrol enter lagi di bagian summary Iris ya. Nah, di sini akan tampil ringkasan ya dari masing-masing kolomnya gitu ya. Ada sepal length, sepal width, dan juga yang lainnya. Di sini ada nilai minimal, first quartile, median, mean, third quartile, juga max ya teman-teman. Nah, di sini ada minimalnya 4, 3, 5 ya buat si sepal length dan juga sepal width. Gitu ya, ini gambaran umum dari masing-masing kolomnya gitu. Oke, kita bisa summary iris dollar sepal.length ya. Jadi ini kita bisa milih ya. Ini gue tulis baru aja summary. Kita tap. Objeknya apa gitu ya, kita iris dolar. Nah, dolar ini akan nampilin apa aja sih yang bisa kita tampilin gitu ya. Ada simple length sampai species. Coba yang lainnya, kita coba petal width ya. Control enter. Oke, dia akan nampilin petal width aja ya, informasinya sama persis. Nah, ini kalau kita mau nampilin kolom spesifik ya. Terus dalam dataset ini kita bisa menghitung apakah data ini ada yang kosong. Kita bisa pakai sintaks sum is.na ya ini. Coba kita tes sum is dot. Nah, ini na. Nah,
Jadi kita bisa ngecek missing value ya dengan menggunakan is.na. Kita tap. Nah, apa yang mau kita cek? Iris gitu ya. Jadi gitu. Kita kontrol enter. Nah, kalau hasilnya 0 berarti datanya lengkap ya. Ini kita bisa lihat nih, datanya kan 150 ya. Kita bisa lihat nggak ada data yang kosong ya. Nanti beda cerita kalau dataset kita tuh banyak isinya ribuan gitu kan, susah juga kalau dilihat satu-satu. Nah, kita bisa pakai sum is.na. Oke, sekarang kita coba install package skimr ya. Jadi ini tuh kayak summary, cuman ya lebih lengkap aja gitu ya, lebih lebar aja ataupun lebih informasi lebih lengkap gitu. Kita kontrol enter aja, install.package skimr. Oke. Nah, ini dia lagi install ya. Ditunggu dulu aja. Nah, udah. Nah, ini kalau kita kontrol enter library dalam kurung skimr ya. Nah, ini tandanya udah ada ya. Skimr-nya udah berhasil di download gitu ya. Nah, ini perform skim untuk summary statistik ya. Ini nggak harus di assign ke variable ya. Coba kita hapus dulu. Terus kita skim aja langsung iris nih. Kita kontrol enter. Nah, inilah tampilan dari skim ya. Nah, ini tuh sama kayak summary tadi, cuman ini lebih lengkap aja. Ini sama nih. Ada data pertama, ada first quartile, ada median, ada third quartile, ada juga max ya. Ini sama. Dan juga ada, nah ini nih yang agak ngebedain, ada histogramnya, mini histogramnya ya. Nah, ini penyebaran datanya bisa kita lihat di sini nih. Oke, kita lihat yang di atas dulu. Ini hasilnya ya, hasil skimnya ada namanya, ada barisnya, ada kolomnya berapa gitu ya. Terus ada faktor 1 ya, benar, ada numerik 4, group variable-nya none. Terus di sini ada buat tipe yang faktor, ada ini ya, spesies gitu. Terus ada n missing, apakah ada yang kosong. Terus complete rate, kalau 1 berarti dia 100% alias dia lengkap ya. Terus order, nah ini nih, ordernya adalah false, jadi nggak ada urutan ya. Jadi nggak ada yang lebih besar dari atau yang lebih baik dari, itu nggak ada. Misalnya nih kalau kita punya tipe data faktor, enak, biasa aja, enak sekali, itu kan ada urutan ya. Jadi urutan itu penting di situ gitu. Sedangkan itu enggak gitu ya. Jadi ini false. Oke, terus kita ke yang bagian numeriknya ya. Yang numeriknya kan ada 4 nih. Sama ya, ada n missing, complete rate-nya, mean-nya juga, peta width-nya juga ada semua. Oke. Sekarang kita bisa ngecek nih. Ini kan semuanya ya teman-teman. Sekarang kita bisa ngecek nih berdasarkan spesies ya. Ini group data by species dan perform scheme. Sekarang kita tulis iris dulu. Ini persis sama yang di atas yang akan kita tulis ya, iris. Nah, kita tulis persen besar dari persen. Nah, ini namanya pipe operator. Nah, di sini fungsi pipe operator ini akan meneruskan dari satu fungsi ke fungsi selanjutnya. Oke, di sini kan ada dplyr ya. Dplyr ini adalah package juga ya. Kalau bahasanya sih ini grammar of data manipulation, gila. Nah, ini dplyr ini kayak gini. Ini kita bisa tulis kayak gini ya, dplyr group by. Nah, group by species. Sebelum ini di pipe lagi ya. Oops, sorry. Nah, persen. Ini bisa ditulis kayak gini atau lo hapus aja, ini juga bisa sebenarnya. Nah, kapan sih kita tulis dplyr-nya atau nama package-nya, dan kapan kita nggak tulis gitu. Nah, sebenarnya kita nulis ini tuh buat tujuan menegaskan ya kalau group by ini merupakan suatu fungsi yang didapat dari dplyr gitu ya. Kalau misalkan nih package yang kita pakai tuh banyak, lebih baik sih kita nyatakan ya nama package-nya di depan. Takutnya nanti ada package yang namanya juga sama gitu. Misal ada package lain yang namanya group by juga gitu ya. Nah, lebih baik kita kasih dplyr depannya. Tapi kalaupun ya dataset kita pakai function yang sedikit ya, kita bisa group by aja nggak apa-apa. Tapi di sini kita akan coba pakai ini ya, dplyr group by species. Terus kita lakukan skim ya. Oke. So far oke ya, ini sama persis sih, cuman posisinya beda. Ini kalau gue enter lagi di sini. Nah, ini sama ya, nggak ada bedanya, cuman ya
Ini sebaris, ini sebaris. Oke, kita kontrol enter aja di sini. Nah, di sini coba lihat bedanya apa. Sekarang grup variabelnya adalah spesies ya. Untuk sepal length itu Sitosa, versicolor, virginica. Nah, itu dijelasin nih dalam barisnya ya. Nah, ini khusus sepal length nih. Sepal length si Sitosa gimana? Sepal length si versicolor gimana? Gitu ya. Dan sepal width si Sitosa gimana? Versicolor gimana? Virginica gimana? Itu dijelasin ya per spesiesnya gitu ya. Nah, ini keren banget sih. Dan juga kita bisa ngelihat persebaran datanya ya. Untuk Sitosa ini minnya ya. Minnya 5. Ini 5,9. Ini 6,5 ya. Berarti ini jarak antara versicolor dan virginica ini rata-ratanya agak deket ya. Terus si sepal width nih. Sepal width buat si Sitosa, versicolor, dan virginica. Ini si versicolor dan virginica mirip nih nilai sepal width-nya. Itu ya. Nah, ini juga ada standar deviasinya. Ini artinya penyebaran data terhadap rata-rata ya. Nah, ini kira-kira. Terus ada P0, P25, P20, P75, P100. Ini sama persis ya kayak yang ini sama kayak ini nih. Mean, first quartile, median, median, third quartile juga max. Ini sama persis teman-teman. Nah, ini membantu kita buat mengeksplor ya datanya apa aja. Dan juga kita bisa tahu nih untuk masing-masing informasi yang ada dalam kolom itu gimana gitu. Nah, ini berarti kita bisa ngelihat bahwa dataset Iris ini menunjukkan klasifikasi bunga ya berdasarkan sepal dan juga petal. Yang mana sepal itu punya panjang dan juga punya lebar. Begitu juga dengan petal ya. Oke, untuk video kali ini kita bakal stop di sini dulu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.